Perkenalkan, nama saya Nurjana dari Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 238213053. Yang dengan ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang cyber culture yang dengan dosen pengampu Bapak Heru Mudianto MPD. Saya akan menjelaskan tentang materi yaitu yang pertama yaitu sejarah cyber culture, yang kedua teknologi dalam budaya modern, yang ketiga perkembangan internet. Apa sih yang dinamakan itu cyber culture? Apa itu cyber culture? Cyber culture itu budaya yang telah muncul pada penggunaan jaringan komputer, gadget untuk komunikasi, kehidupan, dan bisnis. Cyber culture mengangkat hubungan atas manusia, komputer, atau gadget yang kepribadian yang dilakukan di dunia maya. Dan yang pertama, apa sih sejarah cyber itu? Gimana? Di Indonesia, cyber culture mulai berkembang sejak internet masuk ke Indonesia. Perkembangan pesat internet terjadi pada tahun 1990-an. Pada tahun 1990, internet awal masuk dan digunakan untuk kepentingan email dan pemerintah dan lembaga pendidikan. Dalam perkembangan sejak tahun 1998 hingga saat ini, cyber culture sudah menjadi dari kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi pasti di zaman ini pasti semua manusia atau semua bisnis, pendidikan pasti lewat internet atau email atau dan lain-lain, seperti belanja atau pembayaran online, belanja online, dan lain-lain. Pada tahun 1970, awal internet dikembangkan di Amerika Serikat atau ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, peramanya untuk keperluan militer. Terus di tahun 1990-an terjadi komersialisasi internet dan World Wide Web. Cyber culture semakin berpengaruh pada dinamika budaya dan hubungan sosial dalam masyarakat. Dan pada tahun 2000-an pengaruh internet berubah menjadi lebih baik di segala sektor. Jadi per tahun, jadi sejak 1970 sampai 2000-an internet itu semakin meningkat, semakin lebih baik, dan semakin canggih. Dan materi yang kedua adalah teknologi dalam budaya. Dalam buku The Third Wave, Alvan Toll menyatakan bahwa peradaban umat manusia mengalami gelombang, yaitu yang pertama, peradaban teknologi pertanian berlangsung pada mulai 900 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Yang kedua yaitu peradaban teknologi industri berlangsung mulai 1500 sampai 1970 Masehi. Dan yang ketiga yaitu peradaban informasi berlangsung mulai 1070 Masehi sampai sekarang. Jadi peradaban itu mengurutkan dari peradaban teknologi pertanian, peradaban teknologi industri, dan peradaban informasi. Dan materi yang ketiga adalah perkembangan internet. Apa sih manfaat dan negatifnya perkembangan internet? Manfaat perkembangan internet. Internet memberikan banyak manfaat di berbagai bidang, termasuk seperti pendidikan, komunikasi, media hiburan, dan bisnis. Dan hal negatif perkembangan internet itu, meski memiliki banyak manfaat, internet juga memiliki dampak negatif seperti maraknya ujaran kebencian dan cyberbullying, banyaknya konten ilegal, munculnya cyber kriminal, dan kurangnya peduli terhadap lingkungan sekitar. Internet telah menjadi bagian integrasi dari kehidupan sehari-hari, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Penting untuk menggunakan internet dengan bijak dan berhati-hati untuk menghindari dampak negatifnya. Jadi perkembangan internet itu ada manfaat dan negatifnya. Jadi kalau manfaat itu seperti pendidikan, komunikasi,
pendidikan tuh seperti semakin lancar, semakin lebih baik, semakin meningkat, dan komunikasi kita meskipun di luar pulau, di luar negara itu lebih lebih dipermudah daripada zaman dahulu, seperti mengirim surat saja berhari-hari atau berbulan-bulan. Terus negatifnya tuh banyak pembulian, cyber pembulian, terus konten ilegal yang tidak termasuk bermanfaat bagi kita atau mendampak negatif bagi kita. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi cara kita bekerja dengan mesin, dan otomatisasi semakin menggantikan peran manusia dalam berbagai sektor pekerjaan, seperti misalnya kalau sekarang ya, di sebuah restoran itu sudah ada pegawai bukan manusia lagi, bukan sumber daya manusia, tetapi dari mesin itu sendiri, atau mesin yang diciptakan untuk melayani pelanggan, konsumen, seperti itu. Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan dampak pada lingkungan yang dapat berkontribusi pada peningkatan konsumsi sumber daya alam dan polusi lingkungan. Jadi terima kasih untuk perhatiannya, untuk menyimak penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan kurangnya, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.